Halo, perkenalkan nama saya Rio Ardia Situmorang. Saya mahasiswa Universitas Esa Unggul. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan siklus sel dan mitosis sel. Siklus sel. Tubuh terus mengalami perubahan dan pertumbuhan dari satu sel zigot menjadi tubuh yang kompleks. Sel-sel terus memproduksi sel baru dengan cara membelah dirinya, tumbuh dan berkembang, dan kemudian membelah diri lagi. Saat tubuh mengalami luka, sel-sel akan bekerja untuk menutup luka tersebut dan membentuk sel baru. Semua itu tak akan bisa terjadi seandainya sel yang ada dalam tubuh tidak mengalami perkembangan. Tanpa adanya siklus sel tersebut, manusia tidak akan tumbuh dan luka-luka tidak akan pernah sembuh. Reproduksi pun tidak mungkin terjadi. Siklus sel merupakan periode perubahan fase sel dari satu fase ke fase yang lainnya dan kembali ke fase semula. Siklus ini terjadi pada seluruh jaringan yang memiliki pergantian sel. Siklus sel dibagi menjadi dua peristiwa besar, yaitu mitosis, pembelahan sel, dan interfase. Pada fase mitosis yang berlangsung lebih singkat daripada interfase, terjadi pembagian nukleus dan sitoplasma sel, sehingga akhirnya terbentuk dua sel anak, yaitu beberapa fase yang terjadi pada siklus sel antara lain fase G0, fase G1, fase G2, fase S, dan fase M. Fase G0, di fase ini sebenarnya di luar dari siklus sel. Sel tidak menjalani pembelahan, baik istirahat maupun sel yang sudah mengalami maturasi. Beberapa jenis sel seperti sel saraf masuk ke fase G0 untuk selamanya. Oleh sebab itu, sel saraf yang matur tidak lagi beregenerasi. Beberapa jenis sel dapat masuk ke fase G0 dan apabila dalam kondisi tertentu dapat termasuk kembali ke siklus sel. Contohnya adalah sel hati dan sel usus. Adapun sel epitel terus-menerus berada di fase siklus sel dan tidak masuk ke fase G0 karena epitel selalu membelah dan tumbuh. Fase G1 merupakan bagian pertama dari interfase. Fase ini dimulai dari segera setelah sel mengalami pembelahan atau mitosis. Pada fase ini sel secara metabolik aktif dan mengalami pertumbuhan sel. Pada fase G1 meliputi pembentukan berbagai protein, pembentukan berbagai organis sel, dan penambahan volume sel. Dari fase ini sel dapat meneruskan ke fase S, menghentikan siklus sel, masuk ke fase G0 atau berhenti di fase G1. Regulasi yang menentukan hal ini adalah siklin G1 atau S yang akan dijelaskan kemudian. Dalam fase G1 terjadi pembentukan makromolekul yang penting untuk dimulainya duplikasi DNA. Fase G2, sel kembali mengalami pertumbuhan sel meliputi sintesis berbagai macam protein dan organel. Selain itu, mikrotubul juga mulai tersusun. Dari fase ini juga dilakukan pengecekan kerusakan DNA. Nukleoli juga terbentuk kembali. Mulai terjadi duplikasi sentrioles. Proses duplikasi sentrioles ini baru sempurna pada fase G2. Dalam fase G2, RNA dan protein yang terpenting untuk pembelahan sel akan disintesis. Terjadi penyimpanan energi yang diperlukan untuk mitosis, sintesis tubulil untuk kumpulan dalam mikrobule yang diperlukan untuk mitosis, replikasi DNA dianalisa, dan kesalahan yang terjadi akan diperbaiki. Fase S,
Kepanjangan dari sintesis dan ciri utama dalam fase ini adalah sintesis DNA. Genom sel pada fase ini akan direplikasi sehingga menghasilkan salinan baru untuk proses pembelahan sel. Selama fase S, fase sintesis siklus sel, terjadi sintesis dan replikasi DNA dan sentriole serta duplikasi genome. Semua yang diperlukan nukleoprotein termasuk histon didatangkan dan digabungkan ke dalam molekul DNA membentuk materi kromati. Sel sekarang memiliki komplemen DNA 2 kali normal. Jumlah sel autosom dan geminal berbeda, di mana DNA pada autosel adalah diploid sedangkan sel germinal yang dihasilkan dari meiosis memiliki kromosom yang haploid. Fase M atau mitosis adalah fase pembelahan sel yang telah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu tahap-tahap mitosis. Pada mitosis, sel membelah menjadi dua anakan yang identik dengan induknya. Setelah mitosis selesai, kedua sel anakan akan masuk ke dalam fase pertumbuhan sekunder G1 dan memulai ulang seluruh prosesnya. Inilah mengapa pertumbuhan sel disebut dengan siklus karena akan terus berulang sepanjang kehidupan organisme. Mitosis sel. Pembelahan sel mitosis pada suatu proses pertumbuhan dan perkembangan suatu makhluk hidup bisa terjadi karena adanya proses bertambahnya jumlah sel-sel pada bagian penyusun tubuh. Proses pertambahan jumlah sel-sel pada bagian penyusun tubuh juga bisa berlangsung melalui tahap prosesan pembelahan secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis yakni suatu proses pembelahan yang biasanya terjadi pada bagian-bagian sel somatis pada bagian sel-sel yang berfungsi sebagai penyusun tubuh. Proses pembelahan sel secara mitosis tersebut pada setiap sel-sel indukan yang mempunyai sifat diploid biasa disebut 2N dan akan menghasilkan dua buah sel anakan yang masing-masing tetap mempunyai sifat diploid. Jumlah yang dimiliki oleh kromosom sel-sel anakan adalah sama dengan jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel-sel indukannya. Apabila pada sel-sel indukannya mengandung sejumlah 46 kromosom, maka pada sel-sel anakannya juga mengandung jumlah 36 kromosom. Makhluk hidup seperti halnya hewan dan manusia, proses pembelahan sel secara mitosis terjadi pada bagian sel meristem somatis, bagian-bagian dari sel tubuh yang relatif masih muda, yang akan mengalami suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, seperti contohnya pada sel telur yang sudah dilakukan proses pembuahan oleh sperma yang nantinya akan menjadi zigot. Zigot akan mengalami proses membelah diri dalam beberapa kali secara mitosis yang memiliki fungsi untuk proses pembentukan suatu embrio. Tahap-tahap pembelahan mitosis. Tahap profase. Pada tahap ini, bagian dari benang-benang kromatin akan menjadi suatu proses memendek dan juga menebal dan akan membentuk suatu kromosom. Kemudian pada setiap bagian kromosom akan melakukan proses membelah dan juga memanjang menjadi dua bagian, yakni pada masing-masing anak dari kromosom yang sering disebut dengan kromatid, dan pada bagian dinding inti akan mulai melakukan proses melebur. Ciri-ciri yang dimiliki oleh tahap profase adalah sebagian berikut. Di bagian dalam karioteka membran inti, pada bagian dari nukleosakan menghilang, terjadi proses pembentukan pada kromosom yang terbentuk dari benang-benang kromosom. Pada bagian karioteka yang sering disebut dengan membran inti akan menghilang dan terjadi proses pemecahan seperti proses duplikasi, penggadaan pada bagian-bagian dari kromosom dan kemudian menjadi kromatid. Selanjutnya kromatid hasil
Dari duplika penggandaan akan melakukan suatu proses pelekatan pada bagian dari stromer. Di bagian luar karioteka membran inti akan terlihat dua pasang sentriol. Ini biasanya terjadi khusus pada sel hewan saja, yang kemudian dikelilingi oleh aster yang berbentuk menjadi sentrom. Pada bagian sentriol akan mengalami pergerakan menuju ke bagian kutub yang mempunyai arah berlawanan karena aster merupakan benang-benang spindle yang akan membentuk suatu bangunan menyerupai bentuk bintang. Benang-benang spindle tersebut akan melakukan proses pengikatan kromosom-kromosom pada bagian konektokor pada sebuah strom. Tahap metafase. Pada tahap metafase ini bagian dari benang-benang yang terdiri dari sepasang kromatid yang akan menuju ke bagian-bagian tengah dari sel dan akan langsung menempatkan dirinya pada bagian bidang tengah dari sel tersebut. Ciri-ciri yang dimiliki oleh tahap metafase adalah sebagai berikut. Terjadi suatu proses pelemburan karioteka membran inti secara sempurna. Benang-benang spindle akan menepati daerah-daerah bekas inti. Kromatid akan melakukan penggerakan menuju ke arah bidang ekuator atau disebut dengan bidang pembelahan, atau kemudian sentromernya akan terikat dengan benang-benang spindle. Kromatid akan berjajar di sepanjang bidang ekuator atau bidang pembelahan. Tahap anafase. Pada kedua bagian kromatid akan memisahkan dirinya dari pasangannya dan akan melakukan pergerakan menuju ke bagian ujung atau bagian kutub sel-sel yang mempunyai arah saling berlawanan. Mulai pada waktu tersebut, pada bagian kromatid akan berlangsung sebagai kromosom yang baru. Ciri yang dimiliki tahap anafase sebagian berikut. Bagian stromer akan membelah menjadi dua bagian dan bagian kromatid akan berpisah. Pada benang-benang spindle akan antar bagian kromosom dan juga bagian sentriol akan memendek sehingga masing-masing kromosom akan tertarik ke bagian kutub yang mempunyai arah berlawanan. Tarikan pada benang-benang spindle pada bagian kromosom adalah sebagian akibat dari proses kontraksi pada bagian mikrotubulus. Kromosom sudah sampai pada masing-masing bagian tubuhnya. Secara serat-serat antara kromosom akan mengalami peregangan sehingga bagian sel akan menjadi memanjang. Tahap telofase. Pada setiap bagian dari kutub akan berbentuk kromosom yang memiliki identik, maka bagian dinding sel-sel akan mengalami proses pembentukan kembali. Dengan proses terbentuknya bagian dari dinding sel dan tentunya juga ditandai dengan terbentuknya membran sel yang di bagian tengah sel. Ciri-ciri dimiliki oleh tahap telofase adalah sebagian berikut. Pada bagian benang-benang spindle yang memiliki fungsi sebagai penggantung kromosom akan hilang, aster akan menghilang. Pada bagian karioteka membran ini akan terbentuk kembali setiap bagian-bagian kutub dari sel dan juga akan melingkupi pada bagian kromosom. Kromosom akan mengalami sebuah proses yang dinamakan dekondensasi yang menjadi kromatid. Bagian nukleus akan mengalami pembentukan kembali. Bagian matrik pada sitoplasma akan kembali dalam kondisi yang jernih. Terjadi suatu proses penebalan pada bagian dari plasma. Proses ini bisa disebut sebagai plasmakinesis pada bagian-bagian bidang ekuator yang memiliki peran sebagai langkah awal dan proses sitokinesis. Terbentuk selaput-selaput pemisah pada bagian-bagian bidang ekuator atau bidang pembelahan sebagai proses sitokinesis, dan juga akan terbentuk dua buah sel anak yang baru. Terima kasih. Sekian.